Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi pada pelajaran seni budaya kelas 7 bab 1 seni rupa. Perkenalkan, saya Ibu Laili Mahrita. Anak-anakku yang berbahagia, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat selalu dan semangat belajarnya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita, keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta negara yang kita cintai ini. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini, melanjutkan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Di pertemuan yang kedua ini kita akan praktek menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum kita praktek berlatih menggambar, Ibu akan mengingatkan kembali tujuan pembelajaran kita dan uraian materi yang sudah kita bahas kemarin, agar kita ingat dan dapat menerapkan teori tersebut. Bagian yang pertama, tujuan pembelajaran. Kita lanjutkan materi kita. Baiklah, kita ingat tujuan pembelajaran kita. Siswa mampu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang kedua, siswa mendeskripsikan unsur, prinsip, teknik, dan prosedur dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang ketiga, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kita ingat lagi materi yang lalu. Kemarin kita telah mempelajari pengertian menggambar. Jadi pengertian menggambar di sini adalah membentuk imaji dengan membuat tanda-tanda tertentu pada permukaan bahan gambar dengan membuat goresan-goresan dari alat gambar sehingga terwujud hasil karya yang indah. Yang kedua, unsur-unsur seni rupa. Yang ketiga, prinsip seni rupa. Yang keempat, teknik menggambar. Yang kelima, prosedur menggambar. Yang keenam, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dan yang terakhir, 7 adalah media alat bahan menggambar. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu untuk persiapan praktek, yaitu pembahasan objek menggambar. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora, fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Selain flora, fauna, dan alam benda dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Nah, di bawah ini kita lihat objek menggambarnya, yaitu ada bunga Kamboja, itik. Yang ketiga adalah alam benda. Kita akan melanjutkan pembelajaran ini setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah, kita akan mempersiapkan praktek menggambar. Ayo menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jangan lupa persiapkan alat dan media yang menggambar. Yang pertama, pensil 2B. Yang kedua, pulpen. Yang ketiga, penghapus pensil. Yang keempat, mistar. Yang kelima, jangka. Yang keenam, krayon. Dan yang terakhir, kertas gambar atau buku gambar. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan lagi, teknik menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan. Di sini ada 3 tahapan. Jadi yang pertama, gambar bentuk lingkaran dulu untuk pola bunga menggunakan jangka. Yang kedua, gambar kelopak bunga disesuaikan dengan bentuk aslinya. Yang ketiga,
berilah warna pada hasil gambar bunga tersebut. Dan ini masih Ibu ingatkan lagi bahwa teknik menggambar flora itu tidak mesti satu rangkaian, tetapi bisa terpisah. Contoh objek di sini adalah terpisah hanya bunga, yaitu bunga Kamboja. Di dalam proses menggambar dapat dimulai dengan cara yang sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu, agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Pertama kali menggambar sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa. Untuk memiliki kemiripan, bentuk sesuai dengan objek yang digambar, kamu harus berlatih dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang digambar. Mulailah berlatih dari bentuk yang paling sederhana dan bisa digambar. Sekarang kita lihat video menggambar flora, yaitu bunga Kamboja. Yang kedua adalah teknik menggambar hewan atau fauna. Di sini menggambar itik. Yang pertama, bentuk dulu badannya, yaitu berbentuk oval. Kemudian tambahkan bentuk kerucut di leher, kepala, dan ekor. Kemudian baru kita arsir sehingga mirip atau menyerupai bentuk itik. Dan Ibu masih ingatkan lagi bahwa teknik menggambar di sini itu banyak macamnya. Jadi kita memilih adalah itik. Jadi kamu bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki, atau cakarnya. Jadi sketsa ini berbentuk geometris dan membantu mempermudah dalam menggambar hewan. Memang ada beberapa tahapan lagi untuk menggambar fauna ini. Yang pertama, kamu mengetahui bentuk dasar apa yang digambar. Kemudian bagian-bagian dari objek menggambar. Kemudian menyusun, menyambung bagian per bagian gambar secara utuh. Memberikan dimensi gelap dan terang, baik hitam maupun warna. Kemudian memberi kesan untuk latar belakangnya. Sekarang kita lihat video menggambar fauna, yaitu gambar itik. Yang ketiga yaitu teknik menggambar alam benda. Ini pun melalui beberapa tahapan. Di sini kita berikan 3 tahapan. Yang pertama, gambarlah bentuk selender dan oval dulu, seperti contoh yang ada. Kemudian baru buatlah setiap bagian menjadi bentuk gelas dan piring. Dan bila sudah terbentuk gelas dan piring, maka diarsir sesuai gelap dan terangnya. Dan juga background bayangan daripada gambar tersebut. Jadi, menggambar alam benda, gelas dan piring, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, proporsi bentuk benda yang kita gambar, komposisi dalam meletakkan benda, kebetulan di sini komposisi simetris. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Dan penggunaan arsiran atau warna membentuk kesan bidang 3 dimensi. Dan penggunaan tadi latar belakang atau background. Sekarang kita lihat video gambar pembuatan alam benda, cangkir, dan piring. Baiklah, kita akan lanjutkan materi berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini.
sekarang kalian sudah melihat daripada cara-cara menggambarnya. Sekarang, mari kita lihat bersama-sama hasil karya menggambar flora, fauna, dan alam benda, yaitu hasil karya teman-temanmu yang mewakili setiap temanya. Nah, semoga kalian tambah semangat untuk belajar dan berlatih menggambar. Jangan takut salah, terus mencoba, jangan berputus asa, terus perbaiki sampai hasilnya maksimal mirip dengan objek yang kita gambar. Bangga akan hasil karyamu, perlihatkan dengan orang tua, dan kumpulkan hasil karya kalian kepada guru seni budaya kalian. Nah, sekarang kita lihat foto-foto teman kamu yang berbahagia. Nah, ini temanmu menggambar flora, yaitu menggambar bunga Kamboja. Berikutnya, temanmu menggambar fauna, yaitu menggambar itik. Yang ketiga, kawanmu menggambar alam benda, yaitu cangkir dan piring. Nah, sekarang kamu sudah melihat hasil karya temanmu. Sekarang hasil karyamu mana? Nah, dengan hasil karya kalian dengan senyum manis, dengan hati bahagia. Nah, sekarang untuk merayakannya, kita berikan aplaus dulu buat kita semua. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita akan membuat kesimpulan pelajaran hari ini, yaitu objek menggambar adalah flora dan fauna dan alam benda. Menggambar dimulai dari mengamati objek yang akan digambar, mengatur komposisi gambar, sampai dengan mewarnai hasil gambar. Kemudian yang kedua adalah prosedur menggambar mengikuti kaidah seni, rupa yang lugas, imajinatif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan memperhatikan unsur-unsur seni rupa seperti titik, garis, warna, dan bidang. Selain itu juga memperhatikan prinsip-prinsip seni rupa seperti proporsi, komposisi, keseimbangan, tekstur, dan gelap terang. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada hal-hal penting yang perlu Ibu ingatkan buat kalian. Selamat berlatih menggambar, jangan katakan tidak sebelum mencoba, tapi kamu bisa. Insya Allah, semoga sukses. Bila kalian kurang paham, kalian bisa tanyakan kepada guru seni budaya kalian dan orang tua kalian yang selalu mendampingi kalian belajar di rumah. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, hindari kerumunan orang banyak, jaga selalu kesehatan, dan berdoa. Semoga pandemik ini berlalu. Amin. Pendidikan Indonesia, belajar dari rumah, terus maju. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran seni rupa berikutnya. Salah hilap saya mohon maaf. Wabilah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.